Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Saya Fitri Ainur sebagai pembawa acara, dan pada episode kali ini kita akan berbicara mengenai visualisasi bangsa dan mengunggah rasa kita tanah air. Visualisasi bangsa merupakan konsep tentang bagaimana kita memahami, merasakan, dan menghayati Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki identitas kuat. Bagaimana kita dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang jati diri bangsa, dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat menularkan semangat nasionalisme itu kepada generasi muda di era digital seperti saat ini. Untuk membahas topik ini, saya berkesempatan berdiskusi dengan kawan-kawan narasumber yang luar biasa. Yang pertama, di sini ada Kak Mala. Selamat datang, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Koma Asri, biasa dipanggil Mala. Terima kasih atas kesempatan berbagi pengetahuan di podcast ini. Waalaikumsalam, Kak Mala. Selanjutnya ada Kak Jenny. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya sangat bersyukur dapat berkontribusi dalam diskusi penting ini. Terima kasih, Kak Jenny. Berikutnya ke Kak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Batiar. Saya sangat antusias dapat berdiskusi pada hari ini. Terima kasih. Baik, dan yang terakhir ada Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Sekarang mari kita mulai diskusi kita. Sebelum kita membahas lebih mendalam, saya ingin bertanya kepada para narasumber sekalian. Ketika mendengar kata Indonesia, apakah yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Kita mulai dari Kak Mala. Baik, yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya adalah keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, belum lagi keanekaragaman agama, budaya, tarian, kuliner, dan tradisional. Saya sangat sependapat. Yang luar biasa adalah semua perbedaan tersebut dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bukan sekadar tulisan, melainkan benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Memang benar, namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah generasi muda kita, khususnya generasi Gen Z dan generasi Alpha, benar-benar menghayati kekayaan ini? Apakah mereka memiliki kebanggaan yang sama? Ataukah justru lebih tertarik pada budaya asing? Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Di era digital seperti sekarang ini, generasi muda lebih banyak mengonsumsi konten dari luar. Hal ini tidaklah salah, namun kadang mereka kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui kekayaan budaya bangsa sendiri. Kuat sekali, Kak Nisa. Nah, disinilah pentingnya visualisasi bangsa. Kak Mala, bisakah Anda menjelaskan secara lebih rinci mengenai konsep visualisasi bangsa ini? Baik, menurut saya visualisasi bangsa bukan hanya tentang representasi visual atau gambar semata. Konsep ini lebih mengarahkan kepada bagaimana kita membangun citra mental atau bayangan tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar, memiliki identitas yang kuat, sejarah perjuangan yang heroik, dan masa depan yang sangat cerah. Menurut saya seperti itu. Benar sekali, visualisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hingga hal-hal yang lebih substansial seperti nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan sikap menghargai keberagaman. Yang paling esensial adalah visualisasi ini harus mampu menumbuhkan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Bukan sekedar menghafal sila-sila Pancasila atau lagu-lagu nasional, melainkan benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang sangat komprehensif dari para narasumber kalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa visualisasi bangsa adalah tentang bagaimana kita membangun pemahaman dan penghayatan yang mendalam tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah, mengapa visualisasi bangsa ini penting? Mengapa kita harus memberikan perhatian khusus terhadap itu? Dan bagaimana pendapat para narasumber? Kak Jenny, dipersilakan. Baik, perkenankan saya menjawab dari perspektif pendidikan. Menurut pandangan saya, salah satu cara paling fundamental untuk memvisualisasikan bangsa adalah melalui pendidikan karakter dan sejarah, di mana generasi muda kita perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perjuangan para pahlawan bangsa.
Ya, saya sangat setuju dengan fondasi tersebut. Namun, kita juga perlu menyesuaikan metode penyampaiannya dengan perkembangan zaman. Generasi saat ini merupakan pembelajar visual yang sangat responsif terhadap konten yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan mereka. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut, Kak Anissa? Tentu, jadi kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional. Generasi muda saat ini sangat aktif di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Oleh karena itu, kita harus hadir di platform-platform tersebut dengan konten yang menarik tentang sejarah Indonesia, keindahan budaya, dan prestasi putra-putri bangsa. Menurut teman-teman, apa yang dapat dilakukan secara konkret untuk memvisualisasikan bangsa dan mengimplementasikan kampanye kebanggaan berbangsa ini? Perkenankan saya memulai dengan memberikan contoh-contoh yang telah ada. Kita sebenarnya telah memiliki berbagai komunitas yang fokus pada pelestarian nilai-nilai kebangsaan. Ada komunitas pelestari batik, komunitas literasi yang aktif mendongengkan cerita yang Nusantara, dan pegiat wisata lokal yang mempromosikan destinasi tersembunyi di Indonesia. Benar sekali, yang menarik adalah banyak di antara mereka yang merupakan generasi muda seperti komunitas viral di media sosial, seperti blogger perjalanan yang fokus mengeksplor Indonesia. Mereka adalah agen perubahan yang sangat berpengaruh dalam keberagaman di Indonesia. Itu tadi dari sisi komunitas dan individu. Sekarang bagaimana dengan dari pihak pemerintah? Baik, pemerintah sebenarnya telah menginisiasi berbagai program di mana ada gerakan nasional revolusi mental yang fokus pada pembangunan karakter bangsa. Ada juga kampanye Aku Cinta Indonesia yang mengajak masyarakat bangga dengan produk dalam negeri. Juga program digitalisasi kebudayaan melalui museum virtual dan platform daring lainnya. Namun menurut pengamatan saya, masih diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebagai contoh, institusi pendidikan dapat berkolaborasi dengan pembuat konten untuk menghasilkan materi pembelajaran yang lebih menarik. Atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan festival budaya yang lebih masif. Saya setuju, poin yang sangat baik. Sekarang di tingkat individu, yakni kita sebagai warga negara, dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang dapat kita lakukan? Baik, menurut pendapat saya, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Pertama, mulai dari membeli produk lokal, membeli kopi dari petani, menggunakan batik, menggunakan tenun, atau membeli kerajinan tangan dari UMKM Indonesia. Ini merupakan cara paling mudah untuk mendukung ekonomi lokal. Selain itu juga menghormati keberagaman. Ini sangat krusial sekali karena Indonesia sangat kuat akan keanekaragaman. Terima kasih. Terima kasih Kak Mala. Kalau menurut pendapat Kak Nisa bagaimana? Ya, cara lainnya bisa dengan aktif di media sosial dengan konten positif tentang Indonesia, berbagi keindahan alam Indonesia, menceritakan pengalaman perjalanan wisata domestik, dan mempromosikan budaya lokal. Tidak hanya mengunggah dokumentasi perjalanan ke luar negeri saja, namun juga perjalanan domestik tentunya akan sangat berkontribusi. Setuju sekali. Selanjutnya silakan Kak Jenny dapat memberikan pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya, yang paling fundamental adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan terdekat. Bisa dimulai dari keluarga, mengajarkan anak-anak tentang sejarah Indonesia dengan metode yang menyenangkan, dan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian Kak Saiful, bagaimana menurut pandangan Anda? Menurut saya, melalui partisipasi aktif dalam komunitas, dapat bergabung dengan komunitas seni, budaya, atau sosial yang fokus pada pengembangan Indonesia. Atau jika belum tersedia di lingkungan sekitar, dapat menginisiasi sendiri, mulai dari hal kecil dengan visi yang besar. Luar biasa sekali pendapat dari para narasumber. Jadi, izin saya menyimpulkan, jadi sebenarnya terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang terpenting adalah dari konsistensi dan ketulusan hati. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya ingin bertanya, apa sih tantangan terbesar dalam membangun visualisasi bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di era modern? Menurut analisis saya, tantangan terbesar adalah globalisasi yang pola pikir yang cenderung menganggap segala sesuatu dari barat lebih unggul. Banyak generasi muda yang menganggap budaya barat lebih modern dan lebih menarik. Inilah yang perlu kita ubah. Benar sekali, selain itu menurut saya juga terdapat isu disparitas pendidikan. Generasi muda di perkotaan mungkin lebih memiliki akses terhadap pendidikan karakter dan informasi kebangsaan yang memadai.
Namun bagaimana dengan generasi muda di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal? Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan ada juga yang tidak kalah penting, menurut saya kita juga harus berhati-hati dengan narasi ekstrim. Di satu sisi ada yang terlalu apatis terhadap kebangsaan, dan di sisi lain ada yang terlalu fanatik hingga menolak segala sesuatu dari luar. Di mana kita memerlukan keseimbangan dalam hal ini. Tantangannya memang kompleks. Namun apa harapan Anda semua untuk masa depan Indonesia? Khususnya terkait nasionalisme generasi muda. Dimulai dari Kak Malah, selanjutnya Kak Nisa, Kak Saiful, dan terakhir Kak Jenny untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya sangat optimis. Generasi ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mereka kreatif, menguasai teknologi, dan memiliki akses informasi yang sangat luas. Jika kita dapat mengarahkan energi mereka ke arah yang lebih positif, Indonesia akan memiliki generasi penerus yang sangat berkualitas. Terima kasih. Harapan saya adalah agar kampanye-kampanye seperti ini dapat lebih masif dan berkelanjutan, bukan hanya event sesaat, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Harapan saya adalah terciptanya sinergi yang lebih solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tanpa ego sektoral. Semuanya untuk suatu tujuan Indonesia yang lebih maju. Harapan saya yaitu dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang, generasi muda kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Karena mereka adalah pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Tak terasa kita telah di penghujung acara. Diskusi yang sangat mendalam dan bermakna pada. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Mala, Kak Jenny, Kak Saiful, dan Kak Nisa yang telah berbagi wawasan yang sangat berharga. Terima kasih kembali. Terima kasih Terima atas kasih kesempatan. atas kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kembali, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti hingga saat ini. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.